هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita sedikit akan membahas tentang silaturahmi, sebuah syariat Islam yang agung, ajaran Islam yang mungkin sebagian kita sering mendengar istilahnya, namun mungkin belum mengetahui apa sebetulnya makna daripada silaturahmi. Silah sama ar-rahm. Jadi ini ada dua suku kata. Kita kembalikan kepada asal daripada istilah ini, yaitu dari bahasa Arab silaturahmi, dari kata sila dan ar-rahim. Sila ini menyambung, sedangkan ar-rahim atau juga ar-rahmu atau juga ar-rihmu, ar-rahimu, ar-rahmu atau ar-rihmu, sebagaimana yang terdapat di dalam Jam' al-Ma'ani. Ini adalah maudhi' takwinil janin wa bi'a'uhu, tempat pembentukan janin dan wadah bagi janin di dalam perut, fil batn. Maudhi'u takwinil janin wa bi'a'uhu fil batn, di tempat pembentukan janin dan wadah bagi janin di dalam perut. Maka boleh seseorang mengatakan silaturahmi atau silaturrahimi, bal juga boleh katakan silaturrahmi, tetapi yang masyhur di kita adalah silaturrahmi. Dan tidak ada perbedaan antara silaturahmi dengan silaturrahim, tidak ada sama sekali menurut terminologi yang ada di dalam bahasa Arab. Dan kita sudah maklum bahwa silaturahmi adalah kita berbuat baik, ya, menyambung hubungan kekerabatan dengan semua orang yang masih ada hubungan darah dengan kita, yang masih ada hubungan rahim dengan kita. Dan ini adalah sebuah syariat yang agung, sehingga dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman kepada orang yang memutuskan hubungan kekerabatan dalam sebuah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, la yadkhulul jannata qati'. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga seorang pemutus ai qati'ur rahm, yaitu pemutus silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Sebetulnya ini dalil yang cukup bagi kita seorang muslim menjadi takut, karena ancamannya adalah tidak masuk surga. Jika tidak ada dalil yang lain kecuali satu dalil ini saja, sesungguhnya ini sudah membuat seorang muslim berhati-hati dalam bersikap, sehingga jangan sampai memutuskan hubungan kekerabatan. Dan banyak sekali dalil-dalil yang lainnya, baik dalam ayat Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Maka silaturahmi tidak seperti digambarkan oleh sebagian orang atau dipahami oleh sebagian orang dengan menuliskan sebuah banner ataupun tulisan di MMT, misalkan temu kangen, reuni dan silaturahmi angkatan sekian di sekolah A
kemudian mengadakan kumpul-kumpul, makan-makan di situ sambil membawa anak dan istrinya atau suaminya, padahal tidak ada hubungan kerabatan misalnya. Ya itu juga boleh dikatakan sebagai ziarah, saling mengunjungi, dan insya Allah berpahala jika aturan syariat ditegakkan, tidak ada musik-musik, tidak ada ikhtilat, ya, itu boleh-boleh saja. Namun kemudian dengan melaksanakan acara itu menganggap dia telah melaksanakan silaturahmi, ya, telah menyambung hubungan kekerabatan, padahal yang hadir itu tidak ada sama sekali hubungan kerabatan, ya, maka ini tidak benar. Ya. Setelah melaksanakan kegiatan itu, reuni, temu kangen dengan teman-teman terdahulu, setelah itu menganggap dia sudah terlepas dari ancaman la yadkhulul jannata qati, padahal hubungan dia dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan kakek, nenek, atau dengan kakaknya, atau dengan adiknya ada sesuatu yang tidak beres, ya, maka itu belum dikatakan menyambung silaturahmi. Ya. Maka sekali lagi, silaturahmi terbatas kepada berbuat baik kepada sesama kerabat, yaitu orang-orang yang masih ada hubungan darah dengan kita. Adapun ketika kita berbuat baik kepada teman kita, baik ketika kita di SD, SMP, atau SMU, atau kuliah, maka ini belum dikatakan sebagai silaturahmi, tidak dikatakan sebagai menyambung hubungan kekerabatan jika tidak ada hubungan darah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dahulu Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim. Sesungguhnya Allah menciptakan semua makhluknya sampai tatkala Allah telah selesai semua dari menciptakan semua makhluknya, maka kemudian rahim berdiri. Wa fi riwayah ar-rahimu mu'allaqatun. Dalam riwayat yang lain, rahim ini bergantungan di arsy Allah. Faqalat, kemudian rahim berkata, hadza maqamul aidi minal qati'ah. Inikah tempat bergantungnya rahim yang dia bergantung dari diputuskan dirinya, maksudnya tempat bergantungnya rahim dari jangan sampai diputuskan. Qala na'am, maka kemudian Allah menjawab ya. Jadi rahim, ya, bergantung hanya kepada Allah dari perbuatan pemutusan dirinya, pemutusan rahim, qati'at ar-rahim. Amma tardaina an asila man wasalaki wa aqta' man qata'aki. Kemudian Allah memberikan pertanyaan kepada rahim, apakah engkau ridho jika aku, kata Allah, menyambung orang yang menyambung dirimu wahai rahim, dan aku akan memutus orang yang memutuskan dirimu? Qalat bala. Kemudian rahim menjawab ya. Qala fadzaki laki. Maka kata Allah, ya, itu adalah bagian dirimu. Artinya Allah di sini berjanji akan menyambung orang yang menyambung hubungan silaturahmi, menjaga hubungan kekerabatan, dan Allah akan memutuskan siapa-siapa yang berani memutuskan rahim, memutuskan hubungan kekerabatan. Dan janji Allah tidak akan lepas, tidak akan luput. Janji Allah akan dipenuhi dengan sebenar-benarnya, tidak akan terselisihi atau menyelisihi janji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u in syi'tum. Ya, bacalah oleh kalian jika kalian menghendaki. Fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Rawahu Muslim. Apakah kalian berkehendak jika kalian menguasai muka bumi ini, berkuasa di muka bumi ini, kalian akan berbuat kerusakan?
di muka bumi dan akan memutuskan rahim-rahim kalian, kerabat-kerabat kalian. Mereka itulah orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah akan menjadikan telinga mereka tuli dan Allah akan menjadikan penglihatan mereka buta. Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, menelaah Al-Quran, atau memang di hati-hati mereka sudah ada gemboknya, sudah terkunci? Di sini ada ancaman bagi orang yang memutuskan rahim, ya, memutuskan hubungan kekerabatan, memutuskan silaturahmi, yaitu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti itu pendengarannya menjadi tuli, penglihatannya menjadi buta. Mereka tidak menelaah ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak berbicara tentang silaturahmi, karena hati mereka sudah tertutup, sudah tergembok, sehingga tidak mampu lagi adanya ancaman-ancaman tentang yang memutuskan silaturahmi, mendapat ancaman yang begitu mengerikan. Maka ini adalah sebuah warning bagi kita seorang muslim untuk tidak bermudah-mudah bersengketa, ya, saling mendiamkan atau malah bermusuhan dengan kerabat kita. Jangan sampai gara-gara misalkan masalah warisan seorang kakak sama adiknya kemudian ya tidak saling tegur sapa sekian tahun, atau bahkan mungkin saling bermusuhan. Ya, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan, karena menyambung silaturahmi ini, menyambung hubungan kerabatan ini merupakan sebuah syariat yang agung dalam Islam dan hukumnya wajib. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Fayughfar likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha." Rawahu Muslim. Pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Kemudian Allah akan mengampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi ini peluang terbuka bagi orang yang bertauhid, adanya ampunan pada setiap hari Senin dan Kamis saat pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Untuk mendapatkan ampunan, la yusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini salah satu bonus bagi muwahhidin, bagi ahlu tauhid, adanya ampunan-ampunan dosa. Kemudian syarat yang lainnya, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, ya, kecuali seseorang yang antara dirinya dengan saudaranya ada kebencian, ada perpecahan, maka tidak diampuni dulu. Fayuqal, maka dikatakan, anziru hadaini hatta yastaliha, tangguhkanlah pengampunan tersebut kepada dua orang ini sampai mereka berdua berdamai. Anziru hadaini hatta yastaliha, tangguhkanlah adanya pengampunan dosa tersebut sampai kedua orang ini berdamai. Ya. Maka tidakkah seorang muslim menginginkan adanya pengampunan dosa-dosa dari Allah SWT? Bahkan pada setiap pekan ada dua waktu di mana saat itu pintu surga dibuka oleh Allah SWT dan ada pengampunan dosa. Maka bagi orang yang ada kebencian, perpecahan dengan saudaranya, ya, jika saudara sesama muslim saja kita tidak boleh kemudian saling bermusuhan, apalagi dengan saudara muslim yang sekandung, yang ada hubungan kekerabatan dengan kita, masih kerabat kita, itu jelas sangat terlarang, ya. Maka tidakkah seorang muslim menginginkan mendapatkan
peluang-peluang kebaikan, di antaranya adalah adanya pengampunan dosa. Dan ini menunjukkan betapa agungnya syariat Allah, sehingga seorang muslim tidak boleh berputus asa dari dosa-dosa yang begitu banyak sekalipun. Dia tetap optimis ya kepada Allah selagi dia bersungguh-sungguh untuk bertobat, meminta ampunan, beristighfar, maka peluang itu sangat terbuka lebar. Bahkan banyak sekali waktu-waktu di mana di situ Allah mengadakan pengampunan dosa. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi." Barang siapa yang mendiamkan saudaranya setahun, ya, selama 1 tahun 12 bulan, fahuwa kasafki damihi, ini seperti menumpahkan darahnya. Begitu mengerikan ancamannya ya. Jadi kalau seorang muslim mendiamkan saudaranya itu seperti membunuhnya, seperti menumpahkan darahnya. Dosa besar, karena pembunuhan itu adalah dosa besar ya. Maka tidak boleh kemudian ada seseorang saling mendiamkan kerabatnya ataupun seorang muslim yang lain walaupun bukan kerabatnya, gara-gara ada sebuah perselisihan, salam gak dijawab, ketemu melengos, muka sepet ya. Terus gimana identitas seorang muslim? Bahkan mungkin sampai bertahun-tahun ya. Ini sebuah kenyataan yang mungkin ada di tengah-tengah kita. Maka hendaknya kita takut dengan hadis ini ya. Ini adalah bagian daripada al-kabair, dosa-dosa besar ya. Kok bisa sampai 1 tahun saling diam ya. Hendaknya kita takut dengan ancaman-ancaman seperti ini. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalas." Ya. Tidak halal, berarti haram bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau tadi setahun seperti membunuh saudaranya, kalau ini 3 hari itu batas maksimal mendiamkan jika itu harus terjadi. Yaltaqiyani fayasuddu hada wa yasuddu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Rawahul Bukhari. Mereka berdua ini bertemu, tetapi ketika bertemu yang satu melengos, yang lainnya berpaling, enggak mau saling tegur sapa ya. Kemudian Nabi memberikan solusi, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam ya. Ini salah satu obat ya. Kalau kita ada hal yang tidak enak pada diri kita dengan saudara kita, apalagi jika itu adalah kerabat ya, cobalah memberanikan diri, meniatkan, meminta pertolongan kepada Allah supaya kita bisa mengucapkan salam. Jangan mengedepankan ego ya. Jangan mengedepankan ego ya. Namun kalau masing-masing mempertahankan egonya masing-masing, ya sampai kapan ya. Di sini ada batas waktunya 3 hari. Jika itu harus terjadi, kita saling diam, ya sudah 3 hari maksimal ya. Lebih dari 3 hari la yahil, tidak halal, berarti haram, berdosa jika kita sampai diem-dieman dengan sesama muslim, apalagi dengan saudara kerabat kita. Maka salam ini ya sebuah obat ya. Karena banyak kebaikan dari kita mengucapkan salam ya. Insya Allah rasa benci, dengki, iri, kemudian perasaan-perasaan nyala yang ada di hati kita, dengan kita mengucapkan salam dengan tulus ya, apalagi dibarengi senyum kan gitu, ini salah satu penawar obat bagi kita dan juga bagi saudara kita ya. Adapun
reaksi dari saudara kita yang kita berikan salam kepadanya, apakah menjawab atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita salam saja, ya. Dan tidak pandang bulu kita kenal atau tidak kenal. Ya, kalau kita meyakini dia seorang muslim, ya salam. Kecuali kalau kita tahu kalau itu bukan seorang muslim, ya kita tidak salam. Ya. Namun terkadang sebagian kita salamnya kepada yang kita kenal saja. Kalau nggak kenal, nggak mau salam. Ya, padahal jelas-jelas memakai kopiah semua dan sama-sama menuju masjid yang sama, ya, saling diem-dieman. Gitu. Coba salam, nanti enak ya menjawab gitu. Terkadang saya salam tapi jawabannya monggo. Ya enggak apa-apa. Ya mungkin bisa jadi kurang paham atau mungkin belum terdengar jelas salam kita. Ya. Maka kita mengucapkan salam saja, ya. Berikan senyum kepada sesama muslim. Ya. Insya Allah kemudian itu akan menjadi hal kebaikan bagi kita dan juga bagi orang yang kita salami, dan mungkin juga bagi masyarakat yang ada di sekitar situ. Jangan pernah meremehkan keajaiban salam ini, ya. Karena isinya luar biasa, sebuah doa, ya. Minimal dengan ucapan assalamualaikum, ya. Ini doa, ya. Siapa sih yang tidak senang untuk didoakan, ya. Makanya Nabi mengatakan wa khairuhuma alladzi yabda'u bis-salam. Dan yang terbaik di antara keduanya yang tadi saling mendiamkan itu, ya mereka yang, atau salah satu di antara mereka yang lebih dahulu mengucapkan salam. Berarti ini adalah solusi, ya. Ketika kita ada sesuatu yang saling mendiamkan dengan saudara kita, bismillah, salam, ya. Kemudian di antara tanda penduduk surga adalah menyambung hal-hal yang Allah perintahkan untuk disambung. Di antaranya apa? Silaturahmi. Silaturahmi adalah di antara hal yang Allah perintahkan untuk disambung, untuk dijaga. Ya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 21 Allah Ta'ala berfirman, alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yaitu orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Dan mereka ini takut kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka, dan khawatir akan hisab yang buruk. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ulaika lahum uqbad dar jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Siapa? Orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Di antaranya adalah silaturahim atau silaturahmi. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kesudahan yang baik. Apa itu? Jannatu adn, surga-surga Aden. Mereka memasukinya bersama orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, dari kalangan, ya, pendahulu-pendahulu mereka, bapak, kakek, dan terus sampai atas. Tapi syaratnya apa? Waman solaha, orang-orang yang soleh, ya, karena surga itu dikhususkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bersih, untuk orang-orang yang soleh, ya. Tidak akan masuk surga orang yang ada pada dirinya satu titik kemaksiatan. Karena surga itu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, tempat yang bersih, tempat yang suci, tidak boleh dimasuki kecuali oleh jiwa yang bersih, yang suci. Lalu bagaimana kalau kita datang dengan membawa berbagai macam dosa yang begitu banyak? Kita berharap Allah akan mengampuni kita. Kemudian setelah diampuni, dimasukkan ke dalam surga. Namun na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah jika ada seorang muslim meninggal membawa dosa, selama dosanya bukan kesyirikan,
dan Allah tidak berkehendak untuk mengampuni terlebih dahulu, maka akan dibersihkan terlebih dahulu di jahanam. Dibersihkan dahulu dia jahanam, namun tidak kekal, karena dia masih ada setitik keimanan, masih ada keimanan pada dirinya, ya. Dan tidak membawa dosa syirik ketika meninggal. Kemudian dia akhirnya dimasukkan ke dalam surga pula. Tetapi ya, ini berat, ya. Siapa yang mampu menahan kesengsaraan azab yang begitu pedih di jahanam? Na'udzubillah min dzalik. Maka surga adalah tempat yang bersih, yang suci, tidak boleh masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang memang bersih, ya. Maka mintalah kita kepada Allah ampunan-ampunan itu, ya. Mintalah kita kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab, di antaranya sepertiga malam terakhir, ya. Kita mengadu kepada Allah agar Allah mengampuni segala dosa kita, karena kita takut, ya, jangan sampai kemudian ya, merasakan jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ada hadis yang dikenal dengan hadis jahannamiyun, yaitu hadis tentang ya, orang-orang yang pernah mendekam di jahanam, kemudian dia akhirnya atau mereka semua akhirnya masuk surga. Ya, itulah adalah golongan terakhir yang masuk surga. Harus dibersihkan dulu di jahanam. Yang kita inginkan adalah kita diampuni oleh Allah SWT, dan kita mengerti bahwa kita adalah banyak dosa. Dan kita sangat mengharapkan ampunan Allah, sehingga kemudian ya, kita tidak ingin merasakan siksa di jahanam terlebih dahulu. Maka bersemangatlah di dalam meminta ampunan kepada Allah, ya, karena kita begitu takut dengan jahanam. Semoga Allah menjaga kita semua dari jahanam. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka ini masuk ke dalam Jannatu Adn bersama orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, ya, bapak, kakek dan terus ke atas. Tapi mereka adalah orang-orang yang soleh, dan juga dari kalangan pasangan-pasangan mereka ketika di dunia, istri-istri mereka atau suami-suami mereka, ya. Dengan syarat apa? Wa man sholaha, juga orang-orang yang soleh. Sekali lagi, surga dimasuki oleh orang yang bersih, orang yang soleh. Baik bersihnya memang diampuni langsung oleh Allah, atau harus kemudian sebagian merasakan jahanam. Wa dzurriyyatihim, dan juga anak cucu mereka, ya, dengan syarat juga soleh tadi, ya. Dan para malaikat memasuki mereka ataupun menziarahi mereka, masuk kepada mereka pada atau dari setiap pintu, ya. Subhanallah, ini adalah sebuah sifat bagi mereka penduduk surga, yaitu menyambung hal-hal yang memang Allah perintahkan untuk disambung, ya. Kemudian mereka adalah memasuki surga-surga bersama, tidak sendirian, namun bersama, ya, ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka, ya, ataupun nenek moyang mereka yang saleh, dan juga pasangan-pasangan, juga anak cucu mereka yang saleh. Dan kemudian para malaikat berkunjung ke mereka pada setiap atau dari setiap pintu, ya. Dan jelas, ya, malaikat ini adalah makhluk Allah yang jika kita mempunyai rumah dan dimasuki malaikat, ya, malaikat betah di dalam rumah kita, jelas ini keberkahan, rahmat yang besar. Namun malaikat tidak akan masuk sebuah rumah yang di situ ada apa? Ada gambar. Maka berhati-hati dengan patung-patung, dengan gambar, ya, sebisa mungkin kita jauhkan dari hal itu, karena malaikat tidak akan masuk kepada rumah yang di situ ada patung-patungnya, gambar-gambarnya, ya. Lalu bagaimana kalau malaikat tidak masuk ke rumah kita? Ya, syaitan yang malah betah, kan gitu, ya. Kan kalau nggak malaikat berarti iblis, syaitan. Kita tinggal pilih saja, apakah rumah kita dibikin untuk rumah yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, atau akan dibiarkan seperti kuburan, nggak ada bacaan Al-Quran, surat Al-Baqarah nggak pernah dibaca di situ, padahal setan lari dari rumah yang di situ dibacakan surat Al-Baqarah dan juga surat-surat yang lainnya yang ada dalam Al-Quran. Maka penting kita menjadikan rumah kita dimakmurkan dengan tilawatul Quran, ya.
sebaiknya kita membaca Al-Quran di rumah, ya. Itu lebih baik insya Allah. Dan melaksanakan juga sholat-sholat nafilah, sholat-sholat sunnah di rumah. Kemudian ifafidin azanullah wa iyyakum. Silaturahmi ini dengan berbagai macam tindakan, ya. Jika ada seseorang mampu dia memberikan sedikit hartanya kepada kerabatnya dan dia memang membutuhkan, ya berikan harta tersebut dalam rangka menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada kerabat. Jika dia tidak mampu memberikan dengan hartanya, dia bisa memberikan dengan tenaganya, dengan ide dan pikirannya, ya, dengan berkunjung ke rumahnya, ya, ini dalam rangka menjaga hubungan kekerabatan. Dan berkunjung itu kan tidak harus dengan apa? Dengan membawa oleh-oleh yang mahal misalkan, tidak. Ya. Semampunya, semampu kita. Ya. Yang penting ketika kita berkunjung itu adalah dalam rangka berniat baik untuk menjaga kekerabatan. Dan orang itu senang kalau dikunjungi. Ya. Orang yang baik, yang akalnya sehat itu senang kalau dikunjungi kerabat. Ya. Ini dalam rangka menjaga hubungan kerabatan. Kalau misalnya tidak mampu, ya mungkin menanyakan kabar, mungkin dengan telepon, dengan WA, ya kan? Apalagi bisa sekarang video call. Itu adalah sarana-sarana yang menunjang untuk silaturahmi, menjaga hubungan kerabatan. Misalkan kakak kita jauh di Jakarta, kita di Solo, atau orang tua kita jauh di tempat yang lain. Ya kita dalam rangka menyambung hubungan kekerabatan, ya apalagi terutama dengan kedua orang tua, ya kita jangan pelit untuk menelepon orang tua, video call, kan senang, ceritakan kebahagiaan kita kepada mereka, dan tidak usah curhat tentang hal-hal yang mungkin membuat mereka susah, ya cukup kita saja yang tahu, dan kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hafidin azanallahu wa iyyakum, berbuat baik kepada kerabat ini diutamakan, didahulukan daripada berbuat baik kepada anak-anak yatim, fakir miskin, dan ini dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah tatkala kami, kata Allah, mengambil perjanjian Bani Israel. Apa isi perjanjian itu? La ta'buduna illallah, kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, kemudian hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain. Wadil qurba, dan juga berbuat baik kepada kerabat. Setelah itu wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan berkatalah baik kepada manusia. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun. Tapi apa yang terjadi pada Bani Israel terhadap perjanjian-perjanjian tersebut? Kemudian kalian justru malah berpaling kecuali sedikit dari kalian, dan kalian tetap membangkang. Ini keadaan Bani Israel. Sudah ada perjanjian dengan Allah untuk melaksanakan hal-hal di atas, namun hanya sedikit saja yang melaksanakannya. Mayoritas mereka dalam membangkang. Dan di sini syahidnya adalah penyebutan wadil qurba sebelum wal yatama wal masakin. Penyebutan kerabat, yaitu berbuat baik kepada kerabat didahulukan daripada berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Jangan kebalik. Kepada fakir miskin kita masya Allah sedekah, ya, orang-orang miskin sedekah, kepada anak-anak yatim sedekah. Namun kita lupa kepada kerabat kita yang juga membutuhkan, padahal mereka lebih diutamakan harusnya, ya. Karena infak kepada kerabat kita yang membutuhkan
itu berarti tidak sekedar infak biasa, tapi juga berinfak, beramal soleh, di satu sisi juga menjaga silaturahmi. Ya. Kepada temannya royal, masya Allah. Kepada anak buahnya, masya Allah royal, kasih bonus, kasih hadiah. Tapi kepada kerabatnya, kepada ayah ibunya, kepada kakak-kakaknya, kepada adik-adiknya, ya, pelit. Ini jangan sampai kebalik. Ya. Silakan Anda berbuat royal baik kepada anak buah Anda, kepada tetangga, kepada kaum papa yang membutuhkan, ya, orang-orang miskin, anak-anak yatim. Tetapi ingat, di sana ada kerabat juga yang harus diperhatikan. Apalagi jika benar-benar membutuhkan. Apalagi jika memang benar-benar membutuhkan. Karena tidak sekedar berbuat baik di situ, namun juga ada menjaga silaturahmi. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 26, Allah Ta'ala berfirman, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah haknya kepada kerabat, setelah itu kepada orang-orang miskin dan kepada ibnus sabil, musafir, orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah berbuat tabdzir. Dari sini kita tahu penyebutan kerabat dil kurba atau dal kurba didahulukan daripada penyebutan wal miskin dan ibnus sabil. Ya. Artinya apa? Berbuat baik kepada kerabat didahulukan daripada berbuat baik kepada orang miskin dan juga kepada musafir. Ya, musafir ini juga kita perlu untuk berbuat baik. Ya, karena musafir itu memang butuh pertolongan. Kemudian dalam Al-Baqarah ayat 177 juga disebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyyin wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahdu ila akhir ayat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bukanlah sebuah kebaikan engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billah, akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah adalah sebuah kebaikan dan ini kebaikan yang utama. Maka tidak ada faedah bagi orang yang berbuat baik begitu banyak namun dia tidak beriman kepada Allah. Dia kafir. Untuk apa kebaikan itu? Tidak bermakna. Kecuali mungkin di dunia saja dia dipuji-puji oleh orang, disanjung-sanjung, mungkin dibuatkan penghargaan, ya, mungkin mendapatkan hadiah dan seterusnya. Namun di akhirat dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, ya, tidak bermakna. Karena kebaikan yang utama dan yang pertama adalah kebaikan keimanan kepada Allah dan juga kepada hari akhir, ya, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi, kemudian memberikan harta, ini juga berupa kebaikan. Ya, yang dia cintai kepada siapa? Yang pertama disebutkan dawil kurba, kepada para kerabat. Setelah itu baru wal yatama wal masakin. Setelah itu baru kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan seterusnya sampai akhir ayat. Di sini syahidnya adalah penyebutan dawil kurba, lagi-lagi kerabat diutamakan. Ya, setelahnya baru anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Ini menunjukkan bahwa infak, berbuat baik, ya, kepada kerabat itu diutamakan dibandingkan berbuat baik kepada selain kerabat. Ya, baik dia adalah anak-anak yatim, orang-orang miskin, ya, orang-orang dalam perjalanan dan seterusnya. Ya. Maka perhatian kita yang pertama adalah kepada diri kita, anak-anak kita, orang tua kita, jelas, ya, kerabat. Ya. Terus kemudian melebar. Jangan kebalik. Ya. Ada orang yang perlu pertolongan, namun jauh di sana dan tidak ada hubungan kerabat, kita bantu, masya Allah, transfer dan seterusnya. Namun kepada kerabat kita yang begitu dekat dengan kita, lupa. Ya. Lupa. Bagaimana kalau dia kaya misalkan? Ya kita bantu dengan sisi yang lain dalam rangka menjaga hubungan silaturahmi. Ya, dia tidak butuh bantuan finansial, Ustaz, gimana? Ya mungkin dia butuh bantuan yang lain. Apa itu?
dengan ide kita, pikiran kita, dengan tenaga kita, dan juga dengan doa. Dan doa ini setiap kita punya. Ya, maka jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil, pelit. Doa saja kita tidak pernah untuk mendoakan kerabat-kerabat kita. Ya, kita doakan supaya mereka juga yang belum mengenal sunnah jadi mengenal sunnah. Ya, yang masih mungkin jauh dari din, dari agama, supaya mereka mendekat dengan agama. Kita doakan, karena ini adalah doa-doa yang baik, ya, doa-doa yang sifatnya mengarah kepada kebaikan di akhirat kelak. Karena seorang penuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga, sebagaimana antum sudah hafal semua hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Karena menuntut ilmu sedikit demi sedikit dia tahu, oh ini halal, oh ini haram. Setelah ngaji, oh ini ternyata nggak boleh, oh ini berbau syubhat, sehingga dia berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Namun bagi mereka yang tidak mau menuntut ilmu, ya, ikut-ikutan mainstream, ikut-ikutan orang banyak saja gitu kan, ada ini, akhirnya tabrak semuanya. Seakan-akan itu adalah boleh-boleh saja, padahal Islam sudah ada rambu-rambunya. Dan kita nggak perlu khawatir, ya, kita mendapatkan berapa persen dari ilmu di setiap kajian atau ketika kita membaca buku. Kita nggak perlu memusingkan itu. Yang penting terus menuntut ilmu, ya. Harapan kita apa? Harapan kita dimudahkan jalan kita menuju surga. Ya. Jangan putus asa, Ustaz, saya kalau baca buku itu dapat sekian halaman, kok pemahamannya di bawah 30%. Nggak perlu khawatir, nggak masalah. Terus belajar dan meminta pertolongan kepada Allah supaya dibukakan pintu pemahaman, ya, supaya diberikan rezeki pemahaman. Dan lebih penting daripada itu, supaya kita dimudahkan menuju surga, kan gitu. Ya. Siapa tahu kemudian ada orang yang mungkin, ya, rajin menuntut ilmu, hadir di kajian-kajian, walau mungkin mendapatkan ilmunya nggak seberapa, namun kemudian Allah berikan kemudahan-kemudahan menuju surga, mendapatkan husnul khotimah, disolatkan oleh orang-orang yang banyak, oleh orang-orang ahli tauhid, orang-orang soleh. Siapa yang tidak ingin kemudian di akhir hidupnya kemudian disolatkan oleh ahli tauhid? Ada riwayat barang siapa yang meninggal disolatkan oleh 40 ahli tauhid, 40 orang atau lebih daripada itu, maka kemudian dia akan dimudahkan, ya, untuk menuju surga ataupun diampunkan dari terhalang dari sisa neraka. Ya. Itu yang semisal dengan itu maknanya. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara dalil juga tentang silaturahmi ini hadis yang sangat masyhur, ya. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asrihi falyasil rahimah. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi, ya. Kemudian ada dua hadis terakhir yang ingin kita bacakan tentang seorang yang menyambung silaturahmi, ya, dan ini dengan sebuah sikap yang begitu baik sehingga derajat menyambung silaturahminya tinggi. Yaitu tatkala Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Laisal wasil bil mukafi, walakin al-wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wa shalaha." Rawahul Bukhari. Bukanlah al-wasil, yaitu orang yang menyambung silaturahmi, itu seperti orang mukafi. Mukafi itu adalah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan yang serupa. Ada orang yang memberikan hadiah kepada kita, kita balas, itu mukafi. Kata Nabi, seorang yang menyambung silaturahmi itu bukan seperti seorang yang mukafi, orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Walakin al-wasil, akan tetapi orang yang menyambung silaturahmi, alladzi idza quti'at rahimuhu wa shalaha, yaitu orang yang tatkala hubungan silaturahmi itu pernah retak, pernah putus, kemudian orang ini menyambungnya kembali. Dia berbuat baik dengan kerabatnya, walaupun dia tahu kerabatnya membencinya,
Dia berusaha untuk melaksanakan upaya-upaya menyambung hubungan kekerabatan. Walaupun kerabatnya ini tetap membencinya. Ini adalah tingkatan menyambung silaturahmi yang tinggi. Ya. Dia tetap memberikan apa yang dia miliki dalam rangka menjaga hubungan silaturahmi berupa hadiah-hadiah misalkan. Walaupun kerabatnya mungkin akan memberikan respon yang tidak baik, namun dia tidak peduli. Yang penting niatnya lillahi ta'ala. Hadiahnya diterima atau enggak, yang penting dia taruh di rumah kerabatnya. Setelah itu dia dicuekin, mau dia apain, dia tetap tersenyum, dia tetap bersikap baik. Ini adalah tingkatan yang memang tidak mudah ya, karena hati kita ini kadang-kadang ya, ketika disikapi tidak baik, dia gitu kok sama saya, apa salah saya? Ya saya juga salah, kan gitu ya. Kadang-kadang hati kita itu ketika disikapi tidak baik ya dengan orang, kita juga akhirnya ya sudah sama gitu. Dan itu wajar sebetulnya kan ya. Kan ada pepatah kamata dinutudan, sebagaimana Anda bersikap demikian pula Anda akan disikapi. Kita juga ingin memberikan pelajaran kepada orang itu kan gitu. Anda bersikap demikian ya sudah, jangan salahkan saya jika saya juga bersikap sama dengan Anda. Tapi ketika itu berhubungan dengan kerabat ya, ingat hadis ini. Ini adalah menyambung silaturahmi dengan tingkatan tertinggi. Bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan laisal wasil bil mukafi. Seorang menyambung silaturahmi itu tidak sama dengan orang yang mukafi, orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Artinya apa? Seakan-akan ini adalah memberikan anjuran kepada kita, tetap balas kebaikan, kedoliman mereka, perbuatan buruk mereka, tetap balas dengan kebaikan. Jangan hiraukan kedoliman mereka kepada kamu, kepada Anda, kepada kita. Kita tetap membalas kedoliman mereka, sikap buruk mereka, kita balas dengan kebaikan. Dan ini berat. Tetapi kalau kita membiasakan dan kita ingat hadis ini, insya Allah akan termotivasi. Karena setelah kita tahu dalil, biasanya kita semangat. Kemudian kita mengasah rasa pahit atau rasa capek, rasa lelah karena disikapi dengan tidak baik. Kita kemudian berusaha untuk menyikapinya biasa. Lama-lama terbiasa, lama-lama bisa ya. Kata orang bisa karena terbiasa. Namun karena kalau kita belum ngerti dalil, kita nggak ada motivasi. Namun begitu ngerti, oh ternyata subhanallah, ini ada fadilah yang besar dari kita bercapek-capek menahan amarah kita ketika kita dimarahi oleh kerabat kita. Kita tetap tersenyum, kita tetap berbuat baik. Ketika kita ingat hadis ini, oh ternyata ada fadilah yang besar. Biarkanlah ya kita dicaci maki misalkan atau dimusuhin, tetapi kita tetap ingin menjaga hubungan silaturahmi tersebut. Dan yang terakhir adalah ini adalah seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW mengadu perilaku kerabatnya yang tidak baik ya. Padahal orang ini, sahabat ini setelah berbuat baik kepada kerabatnya, ia mengatakan, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Wahai Rasulullah, aku memiliki kerabat, aku senantiasa berbuat baik kepada mereka, menyambung mereka, namun mereka justru memutuskan diriku, berbuat buruk kepadaku. Wa uksinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat buruk, menyikapi buruk kepada diriku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku berusaha berbuat lemah lembut kepada mereka, namun mereka mencuekkan diriku, gak peduli dengan diriku. Faqala, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, la in kunta kama qulta faka'annama tusifuhumul mal wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Rawahu Muslim. Kata Nabi, jika apa yang engkau katakan itu benar adanya, maka sesungguhnya ya engkau seperti memberikan makan kepada mereka dengan debu yang panas. Orang ini memberikan hadiah ataupun kebaikan kepada kerabatnya, tapi bentuknya hadiah yang bermanfaat. Tetapi gara-gara sikap kerabatnya yang mendolimi orang ini, sehingga kemudian hal itu seperti apa? Seperti orang ini memberikan debu yang panas kepada kerabat tersebut. Sudah debu panas pula. Debu itu kan tidak bisa dimakan, panas pula, malah memberikan mudarat. Ya. Salah siapa? Salah kerabatnya yang berbuat dolim kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Ya. Kalau orang ini memberikan hadiahnya kebaikan, mungkin oleh-oleh, makanan, buah dan seterusnya. Namun itu kata Rasul, faka'an nama tusifuhumul mal.
itu seperti atau seakan-akan engkau memberikan kepada mereka debu yang panas. Siapa salah? Yang salah kerabatnya, karena kerabatnya berbuat dolim sehingga merubah hadiah yang baik itu menjadi debu yang panas. Kemudian Rasul melanjutkan, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Dan Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada dirimu, ya, kepada siapa? Orang yang memberikan sikap yang baik tadi akan memberikan pertolongannya kepada dirimu, ya, atas mereka ma dumta 'ala dzalik. Dengan syarat apa? Engkau senantiasa berbuat demikian. Maksudnya apa? Senantiasa bersikap baik kepada kerabat-kerabatmu yang mendolimi dirimu tersebut. Selama engkau bersikap baik kepada mereka, justru kemenangan akan ada pada dirimu. Walaupun mereka dengan berbagai macam upaya, berbagai macam makar, berbagai macam rencana buruk untuk berbuat buruk kepada dirimu. Ini adalah janji dari Rasulullah SAW kepada mereka-mereka yang senantiasa berusaha menyambung kekerabatan. Maka Bapak sekalian dan ikhwan-ikhwan yang dimuliakan Allah SWT, kita harus bersemangat untuk berbuat baik kepada kerabat, menyambung hubungan silaturahmi. Mungkin di antara kita ada yang selama ini hubungan tidak baik, ya, tidak hangat, ya. Kadang juga ketemu ketika Idul Fitri, pas saling ketemu, ya sekedar tegur sapa, tapi masih kurang hangat. Maka dengan mudah-mudahan dengan apa yang kita dapatkan sedikit dari yang kita sampaikan, mudah-mudahan ini memberikan motivasi, ya, kepada kita semuanya untuk bersemangat untuk apa? Menjaga silaturahmi. Ya, dengan yang paling mudah mungkin dengan tanya kabar lah, dengan HP. Kalau bisa berkunjung ya berkunjung. Kalau bisa membawakan oleh-oleh ya membawakan oleh-oleh yang dia sukai. Ya, tidak harus mahal, tidak harus mahal. Ya, semampu kita saja. Kalaupun kita tidak mampu memberikan oleh-oleh, kita berkunjung, kita memberikan pikiran, tenaga, ide, bahkan kita mendoakan tanpa mereka ketahui. Ini juga dalam rangka menyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi itu berbuat baik kepada kerabat itu luas sekali jangkauannya. Jangan hanya dimaknai dengan finansial, jangan hanya dimaknai dengan apa harus berkunjung. Ya, lebih baik berkunjung jika mampu. Kalau tidak, karena sebuah hal atau banyak hal, ya sudah, kita bisa bertanya dengan HP, ya, bertanya dengan kabar mereka dengan HP atau dengan video call dan yang semisalnya. Mudah-mudahan ini memberikan kita kebaikan yang banyak, walaupun kita mengkajinya secara simpel dan sangat sederhana di malam ini. Semoga Allah menjadikan kita pribadi-pribadi yang kuat ketika mendapatkan sebuah ujian, penyikapan yang buruk mungkin dari sebagian kerabat kita, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup insya Allah.